Terima kasih Yusof, saya Dago Salid dan ini Jendela Global. Kota Singkawang di Kalimantan Barat memiliki pelbagai keistimewaan dari sudut kebudayaan serta destinasi tumpuan yang syarat dengan sejarah. Salah satunya adalah pulau terkecil di dunia yang diberi nama Pulau Simping. Adil Aksa Akbari ada perinciannya. Dari pusat kota Singkawang tidak butuh waktu lama untuk bisa mengunjungi Pulau Simping. Hanya sekitar 15 menit saja menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, pengunjung sudah bisa sampai ke pulau yang beralamat di Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan itu. Rute menuju pulau ini juga cukup mudah dilalui. Kondisi jalan aksesnya sudah sangat baik. Selain itu, ada beberapa objek wisata lain yang berdekatan dengan Pulau Simping. Sebut saja Pantai Batu Burung yang juga cukup terkenal di Singkawang. Dari Pantai Batu Burung ke pulau terkecil di dunia itu, jaraknya tak lebih dari 1 kilometer. Sementara dari bibir pantai terdekat, Pulau Simping diperkirakan hanya berjarak sekitar 100 meter saja. Meski secara umum pulau ini sudah dikenal, warga menilai keberadaannya perlu dipromosikan lebih luas lagi. Itu agar semakin banyak yang tahu dan tertarik untuk berkunjung ke sana. Memang selama ini orang banyak tahu berita-berita dari luar, bahkan di Google juga mengatakan bahwa memang pulau ini pulau terkecil di dunia. Tidak tahu persis berapa urutan keberapa ini. Dan sayangnya banyak orang tidak tahu nih. Memang perlu promosi. Karena kalau dipromosikan dunia tahulah. Dan mudah-mudahan ini bisa dirawat dengan baik dan dipromosikan terus sampai saatnya menjadi sebuah pulau yang populer sebagaimana pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Mungkin banyak wisatawan berusaha ingin tahu dan datang ke tempat ini yang kira-kira jaraknya juga tidak jauh dari pusat kota dan jalannya pun cukup bagus untuk menuju kawasan ini. Jika dilihat dari bibir pantai, Pulau Simping ini hanya terdiri dari pasir, bebatuan, beberapa pohon dan semak-semak di atasnya. Di pulau itu juga terdapat satu kelenteng kecil yang biasanya digunakan warga keturunan Tionghoa untuk memanjatkan doa. Dulunya di sana terdapat jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki untuk memudahkan akses pengunjung yang hendak ke pulau. Namun saat ini jembatan tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Namun demikian, suasana pantai yang tenang dan pepohonan yang teduh membuat pengunjung tetap betah berada di sana. Suasana sini lumayan ya. Tidak terlalu ramai pengunjung. Mungkin karena orang banyak belum tahu ya. Di sini saya lagi bawa anak-anak jalan. Lihat-lihat lah. Aksesnya sih bagus, cuman jalan untuk masuk ke sini lumayan lah, kita harus jalan kaki ya. Melansir dari situs Databox, Pulau Simping masuk dalam 10 pulau terkecil di dunia dan berada di urutan kedua setelah Pulau Jasrum Enoh yang berada di Amerika Serikat. Pulau Simping tercatat memiliki luas antara 0,0019 hingga 0,05 km persegi. Adil Aksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Indonesia berdepan dengan wabak penyakit kaki dan mulut yang menyerang haiwan ternakan khususnya lembu dan kambing. Susulan itu, kerajaan Indonesia bertindak pantas dengan melakukan vaksinasi bagi mencegah berlakunya sebarang penularan, lebih-lebih lagi menjelang sambutan Aidiladha. Laporan David Andreas. Menjelang Aidiladha, Indonesia berdepan pada wabak penyakit mulut dan kuku atau FMD disease pada hewan ternakan seperti lembu dan kambing. Merebaknya wabak ini mencipta kebimbangan bagi rakyat Indonesia atas permintaan hewan tersebut untuk merayakan Idul Adha tahun ini. Menurut Kementerian Pertanian Indonesia, wabak ini telah merebak di 19 wilayah, termasuk 216 bandaraya di Indonesia, dan merekodkan lebih 240.000 ekor hewan yang dijangkiti. Darinya, 3.700 ekor telah mati, dan wilayah Jawa Timur dengan case tertinggi lebih 100.000 ekor yang terjangkit.
Sehingga kini, kerajaan Indonesia tengah bersedia bagi mencegah merebaknya wabak dengan mewujudkan task force melalui Agensi Pengurusan Bencana Indonesia untuk menguruskan wabak dengan menjalankan program vaksinasi bagi menghentikan jangkitan. Vaksinasi untuk dilaksanakan secara cepat dan massal agar mencapai kekebalan kelompok pada minimal 80% populasi hewan rentan. Tindakan vaksinasi merupakan tindakan permanen di dalam mengendalikan wabah PMK dan memberikan kekebalan hewan ternak terhadap virus PMK. Setakat ini, program vaksinasi ternakan telah mencapai 58.000 dos daripada sasaran 800.000 dos. Pihak Kerajaan Indonesia sendiri telah menyediakan 3 juta dos yang akan terus bertambah sehingga 29 juta dos vaksin bagi hewan yang terjangkit ataupun belum. Kementerian Agama Indonesia turut memberikan maklumat tertulis terkait wabak ini. Rakyat diminta untuk berhati-hati dalam memilih hewan yang akan dikorbankan pada hari Idul Adha nanti. David Andreas melaporkan untuk TVS. Sekian sahaja segmen Jendela Global malam ini. Anda boleh juga dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan juga semua platform media sosial kami untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton TVS menginspirasikan duniamu. Saya Dekul Salid, salam hormat dan selamat malam.